bermanfaat, zikrullah, menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Karena fungsinya, sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah balakum. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Sabda Nabi yang mulia SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia dua pilihannya. Satu, berkata yang baik, kalau tidak bisa maka dia diam. Gak ada pilihan yang ketiga. Berkata baik itu tiga. Satu, zikrullah. Dua, menyenangkan hati orang. Yang ketiga, ucap yang bermanfaat. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Nabi juga bersabda riwayat Muslim, dan setiap kalimat-kalimat baik yang kamu ucapkan itu sedekah. Mas Herman ngucap yang baik-baik itu sedekah. Ada jamaah ngucap yang baik-baik itu sedekah, itu namanya amanah juga. Kalau kita pegang amanah yang Allah sudah titipkan sama kita, sama orang lain, akan lebih mudah lagi insya Allah kita tunaikan amanah-amanah itu dengan pertolongan Allah. Sekali lagi teman-teman, dengan pertolongan Allah. Mata dijaga dengan amanah, telinga mendengar yang baik-baik dan dia amanah terhadap telinga yang Allah titipkan. Lisan bicara yang baik-baik dan dia amanah terhadap lisan. Kepala dengan isinya dia amanah. Dia berpikir tentang bagaimana menghadirkan apa yang Allah suka, apa yang Allah ridho. Kepalanya itu tentang pikirannya, apalagi yang Allah ridho, apalagi yang Allah suka. Diamnya aja kadang dia mikir gitu. Sambil duduk aja dia mikir, merenung. Apa nih kira-kira yang bisa dihadirkan kepada sesuatu yang lebih dekat, dalam sesuatu skupnya yang terdekat dari apa yang kita punya, yang mengundang ridho Allah dan cinta Allah datang lagi sama kita lagi dan lagi. Itu namanya antu'addul amanah, tunaikan amanah. Tangan, ketik yang baik-baik, komentar yang baik-baik, posting yang baik-baik, upload yang baik-baik, unggah yang baik-baik, repost yang baik-baik, share yang baik-baik, bagikan yang baik-baik, like yang baik-baik. Itu juga termasuk amanah jaga tangan. Kaki, gimana amanahnya terhadap kaki? Langkahkan ke tempat-tempat yang Allah suka, ke tempat-tempat yang Allah cinta, ke tempat-tempat yang Allah ridho padanya. Allah suka langkah kakimu berangkat ke masjid. Sesiapa yang langkah kakinya ke masjid, dia tuju fokusnya cari ridhonya Allah. Kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya menggugurkan dosa-dosa. Siapa yang dia berangkat untuk majelis ilmu, setiap langkah kakinya yang dia berangkatkan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju syurganya Allah. Siapa yang datang ke masjid, riwayat Abu Daud, gelap-gelap, maka kabar gembira buat dia bahwa kegelapannya itu diganti dengan sinar cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Itu kan amanah. Jadi kalau kita dari ujung rambut sampai ujung kaki aja udah belajar pelan-pelan, walaupun kita tahu ya teman-teman, kadang kita masih terpleset, termasuk kita bareng-bareng kadang kala suka terjatuh, terpelanting, terpleset. Udah mau berusaha amanah, jatuh lagi. Udah mau berusaha baik, salah lagi. Udah mau berusaha lurus, keliru lagi. Manusia memang tempatnya salah, tapi kan kita juga terbuka untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Kalau sama yang dekat aja kita amanah, kalau sama yang Allah titipkan kepada kita aja kita amanah, maka kalau ada orang nanti menitipkan amanah kepada kita, insya Allah kita juga jaga baik-baik amanah itu. Orang menitipkan, jaga baik-baik amanah itu. Semoga Allah mengizinkan kita semua terus bisa menjaga amanah. Ila ahliha, kalau seseorang itu menyuruhmu menyampaikan amanat, beri pada yang berhak. Poin yang kedua ini tentang kejelian analisa, data analyze. Ternyata kita butuh juga menganalisa pihak-pihak di sekitar kita supaya amanah yang dititipkan kepada kita itu tersampaikan dengan sempurna, dengan baik, dengan powerful. Ada orang menitipkan kepada kita, lalu beliau memasrahkan, udah monggo saya ikut aja. Kalau bisa buka
analisa terbaik kita, siapa yang paling membutuhkan di tempat kita tinggal. Oh, ada A, ada B, ada C. Opsinya kalau dibagi 3, oke. Kalau misalkan mau dikasih 1 agak besar, yang 2 ini dibagi sesuai dengan bagaimana porsinya, itu kembali kepada analisa yang mau menyampaikan amanah. Apalagi kalau udah ada keleluasaan, kewenangan dari beliau yang memberikan amanah, bilang saya ngikut aja, silakan terserah. Udah, cari mana yang paling powerful dan berdampak pas kita menyampaikan amanah tersebut. Rasulullah pernah kejadian waktu itu, sahabat yang punya kebun Bayruha, sahabat Abu Talhah, ya Rasulullah saya punya kebun Bayruha, saya direk jenengan ya Rasulullah, ini saya wakafkan, monggo jenengan tahu yang terbaik. Tipe-tipenya Abu Talha tuh kalau wakaf kasih tanah terbaik, pusat kota, tanah yang paling diidam-idamkan, tanah Bayruha. Yang mana setiap orang kalau memandang tanah Bayruha pasti senang, pasti jatuh cinta, pasti suka. Mana-mana orang yang melihat tanah Bayruha pasti dia akan menyaksikan tanah Bayruha itu tanah yang kalau bisa dijual bakal laku mahal banget. Abu Talha datang ke Nabi bilang, ya Rasulullah, sungguh aku punya tanah Bayruha, kebun itu paling aku cinta dan aku serahkan kepada engkau, silahkan engkau ya Rasulullah yang paling tahu yang terbaik. Keren Abu Talha. Wa idza hakamtum bainan nas tahkumu bil adl, dan apabila kalian menghukumi satu persoalan maka hukumilah dengan adil. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini adalah tentang Allah, tentang perintah Allah kepada hambanya agar hambanya melaksanakan jenis-jenis amal salih. Di antaranya adalah menunaikan amanat, di antaranya adalah memberi keputusan bagi orang lain dengan keputusan yang adil. Antahkumu bil adl. Kalau kita lagi mau menilai seseorang, tradisi Islam itu ya nilailah dengan adil. Antahkumu bil adl, ya kaliannya harus adil. Allah aja baik, Allah aja adil, Allah aja maha penyayang, Allah aja maha pengasih, Allah aja maha pengampun. Kemarin kan kita ceritakan ada wanita pelacur. Kenapa suaranya? Kenapa? Gak apa-apa, memang begitu, gak apa-apa, biarin aja mas, jazakumullah khair. Dalam kisah Nabi SAW, Nabi cerita dalam hadis ada seorang pelacur, di mana pelacur ini menjajakan dirinya setiap malam, tapi begitu dia bertaubat, dia istighfar, mohon ampun sama Allah, tidak menyia-nyiakan sedikit pun peluang amal soleh, lalu kemudian dia memberi makan, memberi minum kepada seekor anjing, hatta amal soleh itu adalah memberi minum, dia wafat, Allah masukkan ke dalam surga. Artinya Allah itu ya paling sayang sama hambanya, walaupun dia sering dipandang manusia sebelah mata, walaupun dia juga sering dipandang manusia sebagai seorang pendosa. Antahkumu bil adl, adil, berbuatlah yang adil. Innallaha antahkumu bil adl, tentang berbuat adil itu juga termasuk diantaranya kita mandang tradisi Islam tidak gampang menghukumi orang dengan sesuatu kecuali secara zahir. Ada orang misalkan contohnya masih membuka aurat tapi sholat, yo jangan dibilang sholatnya nggak sah, sholatnya batal, padahal dia sholatnya memenuhi syarat yang Allah inginkan. Contoh misalkan pakai mukena, sholatnya masih menghadap kiblat, bacaannya yo baik dan benar, tapi persoalannya aja lepas sholat beliau masih belum. Misalkan hukumi dengan adil bahwa sholatnya yaitu ada urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagaimana dia belum mengenakan apa yang Allah perintahkan dalam hal ini itu bab hijabnya, itu nanti mudah-mudahan kita mendoakan beliau berkenan untuk istiqomah dalam hal itu. Tapi kita adil jemaah. Ada orang transaksi riba, kita tahu riba dosa yang paling kecilnya itu 36 kali berzina dengan ibu kandungnya, itu dosa terkecil riba. Di sisi yang lain
Hambanya yang satu ini ya rajin sholat, ya rajin puasa sunnah Senin Kamis. Antahkumu bil adl, ya harus adil. Tradisi Islam itu menjaga keadilan. Ya kita pandang sholatnya ya bagus, puasa sunnahnya ya bagus. Adapun tentang masalah ribanya, ini dalam soalan yang kita doakan mudah-mudahan beliau segera tinggalkan. Adil, mandang orang tuh adil. Jangan gara-gara satu dosa yang disebut riba, sholatnya menurut kita tuh kayak gak ada artinya, puasanya dia menurut kita tuh kayak gak ada pahalanya. Jangan, lawang Allahnya maha baik, kok hambanya ini ngelangkahin Allah. Allah menyatakan perang sama dia, ya Allah menyatakan perang sama ribanya. Tapi sama sholatnya, apakah Allah juga memerangi sholatnya? Bukankah Allah juga beritahu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat yang kamu tunaikan dengan baik dan benar akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Boleh jadi sholatnya itu walaupun dia masih ngeriba, tapi dia sholatnya itu yang akan jaga dia. Gimana pun orang ditakdir sujud, bisa sujud mewah, sesuatu yang mahal dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pendosa tapi dia masih sholat, walaupun dia riba tapi masih sholat, walaupun dia durhaka orang tua tapi masih sholat, walaupun dia berzina tapi masih sholat, walaupun dia minum khamar tapi dia masih sholat, walaupun dia narkoba tapi masih ingat sholat, walaupun dia telah melakukan dosa yang paling besar yakni membunuh, dan puncak dari segala puncak dosa terbesar yakni berbuat syirik, tapi masih sholat. Oh, insya Allah kalau kita baik sangka, insya Allah baik sangkanya adalah ini orang kalau masih jaga sholatnya, itu yang buruk-buruk Allah yang menghapus. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya saya gak bosan-bosan bilang sama teman-teman, sholat aja walaupun kita tahu kita ini banyak dosa, tetap jaga sholat, terutama tepat waktu, SOT, sholat on time. Walaupun kita tahu kita masih ngeriba, walaupun kita tahu kita masih banyak melakukan dosa-dosa kecil, sedang, dan bahkan sampai dosa-dosa besar, tetap jaga sholat. Sholat itu nanti yang akan insya Allah membuat hati kita semakin semangat untuk bergegas meninggalkan yang buruk. Pelan-pelan yang buruk ini menjauh, sholatnya makin tenang, khusyuk, nyaman, indah. Nyaman jemaah. Antahkumu bil adl. Juga dikatakan oleh tafsir yang lain, kita buka juga Tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahwasanya beliau telah mengatakan ayat ini, ayat 58 An-Nisa, itu maknanya, wahai manusia, Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya, yakni setiap orang yang diamanatkan oleh orang lain tentang memberikan sesuatu, hendaknya dia benar-benar diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang benar pada sesuai targetnya, diupayakan demikian. Dan wahai para hakim, para wali, ketika kalian menentukan hukum-hukum di antara manusia, maka hendaklah kalian harus memutuskan dengan cara yang adil. Apa makna adil? Yaitu tidak condong kepada salah satu pihak, dan dia memutuskan sesuai dengan kebenaran yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis otentik Rasulullah SAW. Dan betapa nikmatnya orang yang adil dalam menimbang. Mau gimana pun ya teman-teman, Rasulullah SAW benci kekufuran, iya. Rasul benci kemusyrikan, iya. Tapi kalau perihal ngajak kebaikan, Rasul ya paling sergap untuk ngajak kepada kebaikan. Ayat Al-Quran itu yang paling jelas mengcapture kebaikan Nabi ada di Quran surah At-Taubah ayat 128. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu ya berat beban beliau.
harisun alaikum, tapi ya paling semangat menghendaki kebaikan. Harisun alaikum, tapi beliau tuh yang paling semangat untuk supaya kita jadi umat yang baik, jadi hambanya Allah yang kembali kepada Allah. Tuh Rasulullah tuh paling semangat banget. Rasul benci kemusyrikan, ya jelas. Tapi beliau yang paling bersemangat menginginkan kebaikan pada umatnya, pada mad'u dakwahnya pada zaman itu. Orang-orang kafir didoain Nabi tuh. Masih ingat waktu Nabi dilempari batu lalu Nabi berdoa di Taif itu, Allahumma gfir li qaum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum ini kaum yang enggak tahu. Bayangin. Itu kalau bukan menimbang manusia dengan keadilan, oh ya ini belum tahu kok. Antahkumu bil adl, berbuat adil. Wah, kalau Rasul mau marah ya bisa banget. Orang malaikat datang kepada Nabi lalu bilang, Muhammad, aku penjaga 2 gunung ini, 2 bukit ini, tinggal bilang kepada Rabbmu, ya Allah, timpahkan gunung ini. Ditimpah sama malaikat. Tapi karena baiknya lisan Nabi, yang keluar bukan sumpah serapah, mulianya adab dan akhlak Nabi, yang keluar bukannya caci maki, bukannya malah menyesali apa yang terjadi, tapi Nabi malah mendoakan. Ini kelas. Kita kayaknya perlu banyak belajar. Bukan kayaknya, Deng. Kita ini sangat perlu banyak belajar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang gimana cara mengkondisikan hati. Lagi disakiti, tetap berdoa yang baik-baik untuk yang menyakiti. Coba itu gimana teman-teman? Coba jelasin di kolom komentar. Gimana caranya kita tetap bisa mendoakan kebaikan pada pihak yang jelas-jelas melukai, mencaci maki, dan menyakiti kita? Gimana tuh ceritanya? Dilempari batu, lalu Nabi menyempatkan untuk berdoa, Allahumma gfir li qaum, ya Allah ampunkan kaum ini, ya Allah maafkan kaum ini, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena dia enggak tahu, mereka enggak ngerti, mereka enggak paham, ya Allah. Ayo masing-masing coba lihat diri sendiri. Kita nih kalau diajak sama orang melewati satu padang pasir, satu tempat, lalu di tempat itu kita dicaci maki, dilempari batu, kira-kira kita doain kayak Nabi gitu gak? Kita lagi pergi ke satu desa, terus di desa itu bukan disambut tapi malah disambit. Kira-kira itu masyarakat di desa itu kita doain apa? Nabi SAW mulia hatinya beliau, didoain supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Makanya ada ayat lain yang berbunyi i'dilu, ayo adil. Huwa aqrabu littaqwa. Adil itu yang membuatmu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah. Atahkumu bil adl. Yuk, hukumi manusia dalam perkara mereka dengan adil. Kalau Anda hakim, Anda seorang yang diminta untuk menghukumi, atau Anda pakpuh, atau Anda kiai, atau Anda orang yang diajeni di masyarakat, atau Anda orang-orang yang termasuk dipintai nasihat-nasihatnya, atau Anda termasuk orang-orang yang didambakan petuah-petuahnya, misalkan kayak gitu ya, antahkumu bil adl. Sikapi dengan adil, sampaikan dengan adil, jangan ada condong ke salah satu di antara pihak-pihak yang sedang berselisih. Karena kadang ada pihak tuh, orang lagi berantem nih, si A sama si B. Kita C ini Allah perintahkan menilainya adil. Kalau A salah ya bilang salah, B benar ya bilang benar. Jangan mentang-mentang karena kita temannya si A, teman dekat dari kecil, dari SD, terus si A salah, kita bilang oh yang salah memang B. Karena kita gak enak sama teman. Bilang aja yang jujur, oh ini kayaknya keliru deh, gimana kalau misalkan kita perbaiki? Ayo diperbaiki. Hidup ini kan emang untuk berbaik-baik terus dari hari ke hari. Hidup ini kan emang untuk jadi yang lebih baik dari hari kemarin. Masa yang mau sama? Ayo lebih baik. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih, innallaha kana sami'an basira.
Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Memang sebaik-baik yang ngajarin kita Allah. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sebaik-baik pemberi nikmat Allah, sebaik-baik yang memberi pengajaran Allah, sebaik-baik ilmu datangnya dari Allah, sebaik-baik doa itu ya doa yang Allah ajarkan lewat capture Al-Quran yang selama ini kita hafalkan, yang doa Rabbana 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 Rabbi 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 Rabbi. Kisah terbaik adalah kisah yang Allah sudah hadirkan dalam Al-Quran, yang Allah ajarkan hikmah-hikmahnya pada kita. Jadi sebenarnya belajar Quran itu belajar ilmu terbaik, ilmu yang terbaik itu belajar Quran. Dars, pelajaran-pelajaran terbaik itu bisa kita ambil daripada Al-Quran. Hikmah, kisah, akidah, perintah, larangan, lalu terus kemudian apa lagi? Hikmah-hikmah hidup, perjalanan-perjalanan hebat. Tadi pagi kajian Elena kita belajar tentang siapa Mas Herman? Wah ini saking fokusnya ngaji ini. Belajar Nabi Musa. Tadi pagi jam 8 di Elena kita belajar Nabi Musa dengan kisah-kisahnya. Keren kan? Allah kasih tahu nih, Nabi Musa begini. Nabi Musa dapat jodoh lantaran Nabi Musa membantu ada perempuan 2 orang bawa hewan ternak mereka kehausan tapi mau campur sama laki-laki itu karena laki-laki ramai di situ dia malu. Akhirnya terus kemudian dibawa oleh Musa nolongin. Terus perempuan ini besoknya datang lagi bilang, ayahku mau ketemu sama kamu ya Musa. Akhirnya ketemu. Ayahnya ternyata juga senang sama Musa. Begitu ser ditanyain, kamu udah menikah belum? Belum. Mau nikah enggak? Mau sama putri saya ya? Iya. Nikahlah mereka, maharnya kerja 8 tahun. Itu kan kisahnya Al-Quran surah Al-Qasas. Maka sebaik-baik pengajaran itu dari Allah. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kita itu Allah. Ayo teman-teman kita tadabburi ayat-ayat Allah Al-Quran, pelajari lagi, tadabburi lagi, belajar lagi. Belajar terus sampai nanti kita wafat, sampai nanti kita berpulang. Gak ada kalimat berhenti belajar ya kecuali nanti kita wafat. Bentar lagi Isya, waktu Wonosobo kira-kira ada di pukul, oh udah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih ya udah belajar ngaji bareng-bareng. Maaf ganggu waktu teman-teman semua, makasih udah meluangkan waktunya. Kalau ada di antara teman-teman ada yang berkenan dapat potongan-potongan video pendek ceramah saya yang bisa di story WA atau info-info lainnya tentang seputar kajian-kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Kita belajar bareng, mudah-mudahan makin berkah buat kita semuanya. Salam buat warga di rumah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan karena sudah azan Isya waktu Wonosobo, izin kami pamitan dulu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.